Kisah Senandung Cinta Dua Dunia bermula dari kegilaan netizen yang menjodohkan politisi nyentrik Deddy Mulyadi dengan pengusaha muda dan elegan Shirley Coanda. Apa yang awalnya hanya lelucon, perlahan berubah menjadi fenomena viral yang tak terduga. Desakan publik membuat Deddy dan Shirley akhirnya bertemu, membuka babak baru yang canggung namun penuh intrik. Perbedaan latar belakang dan gaya hidup menjadi dinding tebal di antara mereka, namun seiring waktu, pertemuan demi pertemuan justru menumbuhkan benih-benih perasaan yang tak terduga. Ketika cinta mulai bersemi, badai ujian pun datang. Tekanan media, gosip miring, hingga keraguan pribadi menguji kekuatan hati keduanya. Di tengah badai, Deddy dan Shirley harus memutuskan apakah kisah cinta viral mereka akan berakhir bahagia, ataukah perbedaan dua dunia mereka terlalu besar untuk disatukan. Semua berawal dari sebuah unggahan video Deddy Mulyadi yang sedang belusukan, menyapa warga dengan gaya khasnya yang santai dan apa adanya. Di kolom komentar, seorang netizen iseng menulis, "Wah, Kang Deddy cocok nih sama Shirley Coanda. Sama-sama cerdas dan inspiratif." Komentar itu mungkin hanya satu di antara ribuan, tapi entah kenapa, kalimat itu seolah menemukan jalannya sendiri. Satu dua netizen lain ikut menimpali, "Iya juga ya, beda tapi serasi." Dari sana, bola salju itu mulai bergulir. Meme lucu yang menggabungkan foto Deddy dengan belangkonnya dan Shirley yang anggun berpose di acara bisnis, mulai berseliweran di lini masa. Tagar Deddy Shirley berlayar mendadak jadi trending topik di Twitter. Deddy Mulyadi sendiri, yang biasa disibukkan dengan urusan kerakyatan dan rapat-rapat penting, awalnya tak terlalu ambil pusing. "Ah, biasa itu mah kelakuan netizen," gumamnya pada tim suksesnya yang cekikikan melihat antusiasme publik. Ia memang sudah terbiasa dengan berbagai tanggapan kocak dari para pengikutnya. Namun, kali ini berbeda. Media daring mulai mengangkat fenomena ini, wawancara-wawancara dadakan mulai bermunculan, menanyakan tanggapannya soal perjodohan virtual ini. Deddy cuma tersenyum simpul, menjawab dengan candaan ringan yang justru makin membuat netizen gemas. "Ya kalau memang jodoh mah mau gimana lagi atuh," katanya dengan logat Sunda yang kental, membuat banyak orang makin berharap. Di sisi lain, Shirley Coanda yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan figur yang lebih kalem, awalnya kaget bukan kepalang. Ponselnya tak henti bergetar oleh notifikasi. DM Instagram penuh dengan tangkapan layar meme Deddy Shirley, pesan-pesan dari teman-temannya yang menggoda, hingga permintaan wawancara dari berbagai media. "Ini ada apa sih?" gumamnya frustasi sambil memijit pelipis. Shirley, yang selama ini dikenal menjaga privasi dan fokus pada bisnis, merasa sedikit terganggu. Ia tak pernah membayangkan namanya akan disandingkan dengan seorang politisi dengan cara selucu ini. Apalagi, ia merasa dunia mereka sangat berbeda. Deddy dengan kesederhanaannya, Shirley dengan gaya hidupnya yang serba terstruktur. "Gila, ini netizen ada-ada aja idenya," batin Shirley, sedikit geli, tapi juga merasa ada tekanan yang aneh. Tekanan dari publik yang seolah-olah sudah merestui, bahkan sebelum mereka mengenal satu sama lain. Ia mencoba mengabaikan, tapi gaung Deddy Shirley berlayar semakin keras. Tekanan publik kian hari kian tak terbendung. Hampir setiap acara Deddy, selalu ada saja yang menanyakan soal Shirley. Begitu juga Shirley, setiap kali ia muncul di publik, pertanyaan soal Kang Deddy tak pernah luput. Akhirnya, setelah diskusi panjang dengan tim dan sahabat terdekatnya, baik Deddy maupun Shirley memutuskan untuk menanggapi tantangan netizen ini. Bukan untuk menyatakan keseriusan, tapi setidaknya untuk meredakan kehebohan yang sudah terlampau besar. Mereka sepakat untuk bertemu. Pertemuan pertama diatur di sebuah kafe yang relatif sepi, jauh dari hiruk-pikuk media. Keduanya datang dengan perasaan campur aduk, Deddy dengan sedikit rasa penasaran campur geli, Shirley dengan sedikit ketegangan dan rasa ingin tahu. Saat Deddy tiba, dengan kemeja batik lengan pendek dan celana kain yang nyaman, ia langsung menyapa Shirley dengan senyum lebarnya. "Punten, Teteh Shirley, sudah lama menunggu," sapanya ramah, mencoba mencairkan suasana. Shirley, yang tampil anggun dengan blus sutra dan rok pensil, membalas sapaan itu dengan senyum tipis yang sedikit kaku. "Tidak, Bapak Deddy. Saya juga baru sampai," jawabnya dengan nada formal. Suasana canggung langsung menyelimuti meja mereka. Ada jeda panjang sebelum Deddy akhirnya memecah keheningan. "Jadi, ini toh yang namanya Teteh Shirley yang bikin jagat maya heboh," kata Deddy sambil tertawa kecil. Shirley tersenyum, "Begitu juga Bapak Deddy. Tak menyangka akan jadi korban perjodohan masal ini." Mereka mulai mengobrol,
Tapi percakapan awal terasa seperti wawancara formal. Mereka berbicara tentang pekerjaan masing-masing, tentang kesibukan, tentang harapan netizen yang seolah mengharuskan mereka untuk saling mengenal. Dedi bercerita tentang pengalamannya belusukan ke pelosok desa, tentang perjuangannya memperjuangkan hak-hak petani. Shirley menceritakan tentang tantangan di dunia bisnis, tentang strategi pemasaran, tentang mimpi-mimpinya membangun usaha yang lebih besar. Perbedaan dunia mereka begitu kentara. Dedi dengan segala kesederhanaannya, seringkali menggunakan metafora alam dan cerita rakyat dalam penjelasannya. Shirley, di sisi lain, berbicara dengan data dan analisis yang terstruktur. Meskipun begitu, ada satu hal yang mulai Dedi sadari. Di balik kesan anggun dan sedikit kaku Shirley, ada kecerdasan yang memukau dan wawasan yang luas. Dan Shirley, meskipun awalnya merasa Dedi terlalu nyeleneh, mulai melihat ketulusan dan karisma alami yang dimiliki politisi itu. Pertemuan itu memang canggung, tapi juga membuka sedikit tirai dari dua dunia yang berbeda. Setelah pertemuan pertama yang canggung itu, desakan netizen tidak mereda, justru semakin menjadi-jadi. Media pun terus mengikuti perkembangan kisah viral ini. Untuk meredakan spekulasi dan menjaga citra, tim Dedi dan Shirley sepakat untuk menjadwalkan beberapa pertemuan lagi, kali ini dengan alasan kolaborasi proyek sosial atau diskusi pengembangan daerah. Alibi yang cukup masuk akal untuk publik. Pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak lagi sekaku yang pertama. Dedi mulai membawa Shirley ke beberapa acara sosialnya, seperti mengunjungi panti asuhan atau memberikan santunan kepada lansia di desa. Shirley, meskipun awalnya merasa sedikit asing dengan lingkungan seperti itu, perlahan mulai menikmati interaksi langsung dengan masyarakat. Ia melihat bagaimana Dedi dengan mudahnya berbaur, bercanda, dan mendengarkan keluh kesah rakyat. Cara Dedi yang apa adanya, ternyata punya daya tarik tersendiri. Di sisi lain, Shirley juga mengajak Dedi ke beberapa acara bisnisnya, seperti seminar kewirausahaan atau peluncuran produk baru. Dedi, yang awalnya merasa sedikit kikuk dengan suasana formal dan penuh istilah-istilah ekonomi, terkesima melihat bagaimana Shirley dengan lancar memaparkan ide-idenya, menjawab pertanyaan sulit dari para investor, dan memimpin diskusi dengan penuh percaya diri. Ia melihat sisi lain dari Shirley, sisi seorang pemimpin yang cerdas dan visioner. Mereka mulai menemukan benang merah di antara perbedaan mereka. Dedi mengajarkan Shirley tentang empati sosial, tentang pentingnya mendekat kepada masyarakat kecil. Shirley mengajarkan Dedi tentang strategi, tentang pentingnya berpikir jangka panjang dalam setiap keputusan. Obrolan mereka tidak lagi hanya seputar pekerjaan. Mereka mulai membahas hal-hal pribadi, seperti hobi, impian, dan bahkan ketakutan. Dedi bercerita tentang kecintaannya pada budaya Sunda, tentang kegemarannya membaca buku-buku sejarah, dan tentang kesepian yang kadang ia rasakan di tengah keramaian. Shirley bercerita tentang mimpinya untuk membangun perusahaan yang berdampak positif bagi banyak orang, tentang kesulitannya dalam mempercayai orang lain karena pengalaman masa lalu, dan tentang kerinduannya akan sosok yang bisa mengerti dirinya seutuhnya. Ada momen-momen lucu juga. Misalnya, ketika Dedi mencoba mengajari Shirley makan nasi liwet pakai tangan di saung bambu, atau ketika Shirley mencoba menjelaskan konsep blockchain kepada Dedi yang hanya mengernyitkan dahi. Mereka tertawa bersama, tawa yang dulu tidak pernah mereka bayangkan akan keluar dari pertemuan perjodohan ini. Perlahan tapi pasti, batas-batas antara Kang Dedi dan Teteh Shirley mulai memudar, digantikan oleh Dedi dan Shirley, dua manusia yang mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Kebiasaan bertemu, bercerita, dan berbagi tawa perlahan tapi pasti menumbuhkan sesuatu yang tak terduga di antara Dedi dan Shirley, perasaan. Bukan lagi sekedar rasa hormat atau kagum, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Mereka mulai merasa kehilangan jika sehari saja tidak ada kabar. Obrolan singkat di telepon yang awalnya hanya sebatas koordinasi, kini berubah menjadi percakapan panjang hingga larut malam, membahas hal-hal remeh-temeh hingga impian masa depan. Dedi seringkali mengirimkan pesan-pesan lucu atau video singkat tentang kegiatan belusukannya yang konyol, membuat Shirley tersenyum sendiri di tengah rapat penting. Shirley, di sisi lain, mulai membiasakan diri mengirimkan Dedi makanan sehat buatan sendiri, khawatir dengan pola makan Dedi yang seringkali seadanya di lapangan. Suatu sore, saat mereka sedang mengunjungi sebuah taman kota, Dedi tiba-tiba meraih tangan Shirley. Gerakan spontan itu membuat Shirley terkesiap, pipinya sedikit merona. Dedi tersenyum, tangan teteh lembut ya, cocok buat pegangan kalau lagi nyasar di pasar. Shirley tertawa,
malu-malu, tapi tidak melepaskan genggaman tangan Dedi. Momen-momen kecil seperti inilah yang mulai membangun jembatan di antara mereka. Dedi menyukai cara Shirley yang selalu rapi dan terencana, berbanding terbalik dengan dirinya yang kadang spontan dan agak acak-acakan. Ia juga menyukai kecerdasan Shirley yang bisa diajak berdiskusi tentang berbagai topik, dari politik global hingga filosofi hidup. Shirley, di sisi lain, mulai menyukai kesederhanaan Dedi, humornya yang segar, dan caranya memandang dunia dengan penuh optimisme. Dedi bisa membuatnya tertawa lepas, sesuatu yang jarang ia alami sebelumnya. Ia juga merasakan ketulusan yang luar biasa dari diri Dedi, yang selalu memperlakukannya dengan hormat dan jujur. Sahabat Shirley yang melihat perubahan pada dirinya, mulai menggoda. Kayaknya ada yang lagi berbunga-bunga nih. Senyumnya beda, auranya beda, candanya. Shirley hanya bisa tersenyum simpul, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Dedi pun merasakan hal yang sama. Ia mulai memikirkan Shirley lebih dari sekadar pasangan perjodohan netizen. Ada keinginan kuat untuk melindungi, untuk membuat Shirley bahagia, untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Benih-benih asmara itu telah bersemi, tumbuh di atas fondasi perbedaan yang dulu sempat mereka kira tak bisa dijembatani. Namun, mereka juga tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan cinta yang tumbuh di bawah sorotan lampu publik, pasti akan menghadapi ujian yang lebih besar. Saat benih asmara mulai bersemi, badai mulai datang dari berbagai arah. Perhatian media semakin intens. Setiap gerak-gerik Dedi dan Shirley menjadi sorotan. Foto-foto mereka yang sedang bersama, meskipun hanya dalam acara formal, selalu dianalisis dan dibumbui narasi romantis. Komentar netizen pun terpecah. Ada yang mendukung penuh, menyebut mereka pasangan ideal. Tapi tak sedikit pula yang mulai meragukan, bahkan menyerang. Ini cuma gimmick politik, teriak beberapa akun anonim. Shirley Kuma carry popularitas to the young lane. Bahkan ada yang lebih kejam, menyoroti perbedaan latar belakang sosial mereka sebagai penghalang yang tak bisa disatukan. Kang Dedi itu, rakyat, Shirley itu elit. Mana bisa nyambung? Tekanan ini mulai menggerogoti Dedi dan Shirley. Dedi, yang terbiasa dengan kritik politik, merasa risih ketika kehidupan pribadinya menjadi santapan publik. Ia merasa harus menjaga setiap ucapannya, setiap gerakannya, demi melindungi Shirley dari serangan. Shirley, yang selama ini dikenal privat, merasa sangat terganggu. Ia mendapati dirinya seringkali memeriksa ponsel untuk melihat berita-berita terbaru. Merasakan ketidaknyamanan setiap kali namanya disebut-sebut dalam gosip murahan. Pertemuan mereka yang dulu penuh tawa, kini sering diwarnai keheningan dan raut wajah tegang. "Apa kita salah ya, Kang?" tanya Shirley suatu malam, suaranya pelan. "Mungkin ini memang terlalu cepat. Atau mungkin, kita memang terlalu berbeda." Dede mencoba menenangkan, semua hubungan pasti ada cobaannya, Teh. Apalagi kita. Tapi keraguan juga mulai merasuki hatinya. Apakah ia bisa memberikan Shirley kehidupan yang tenang, jauh dari sorotan? Apakah ia bisa menyesuaikan diri dengan dunia Shirley yang serba teratur dan formal? Apakah Shirley bisa menerima kehidupannya yang belusukan dan penuh kejutan? Selain tekanan dari luar, datang pula keraguan dari lingkaran terdekat. Tim sukses Dedi mulai khawatir hubungan ini akan mengganggu konsentrasi Dedi dalam berpolitik. Sahabat Shirley, meskipun mendukung, juga mengingatkan akan perbedaan gaya hidup yang sangat mencolok. "Sher, kamu yakin bisa sama Kang Dedi? Kalian seperti bumi dan langit," kata sahabatnya dengan nada khawatir. Badai ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga mulai mengoyak kepercayaan diri mereka dari dalam. Dedi dan Shirley, yang awalnya menikmati benih-benih asmara, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa cinta saja tidak cukup untuk menghadapi tekanan dari dua dunia yang sangat berbeda. Ini adalah titik kritis, di mana mereka harus memutuskan apakah akan berjuang atau menyerah. Setelah perenungan panjang di puncak bukit, Shirley akhirnya menerima usulan Dedi. Itu bukan keputusan yang mudah, tapi ia melihat ketulusan dan keberanian dalam proposal Dedi. Dedi tidak meminta Shirley untuk meninggalkan dunianya, melainkan mengajak Shirley untuk menemukan titik temu. Mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka, bukan dengan mengabaikan perbedaan, melainkan dengan merayakan perbedaan itu. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka justru terletak pada kontras yang mereka miliki. Dedi dengan kerakyatannya bisa membawa Shirley lebih dekat dengan masyarakat, dan Shirley dengan kecerdasannya bisa membawa perspektif baru bagi Dedi dalam menghadapi berbagai masalah. Dedi dan Shirley mulai membangun
harmoni dalam perbedaan, itu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka. Dedi tetap sibuk dengan belusukannya, namun Shirley sesekali menemaninya, bukan sebagai figur politik, melainkan sebagai Shirley, yang belajar banyak dari interaksi Dedi dengan masyarakat. Shirley juga tetap fokus pada bisnisnya, dan Dedi sesekali hadir di acara-acara Shirley, memberikan dukungan moral dan bahkan beberapa ide segar dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mulai menunjukkan kepada publik bahwa dua dunia yang berbeda bisa bersatu, bukan dengan melebur, melainkan dengan saling melengkapi. Mereka jarang lagi menanggapi gosip atau komentar miring. Fokus mereka adalah membangun hubungan yang kuat, yang didasari oleh rasa saling percaya dan pengertian. Kisah Dedi dan Shirley mungkin tidak berakhir seperti dongeng romantis pada umumnya, di mana semua perbedaan sirna dan mereka hidup dalam satu dunia yang sama. Justru sebaliknya, mereka memilih untuk mempertahankan identitas masing-masing, namun dengan komitmen untuk selalu belajar dan tumbuh bersama. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa cinta sejati tidak selalu berarti kesamaan, melainkan kemampuan untuk menemukan keindahan dalam perbedaan. Netizen yang dulu menjodohkan mereka kini kembali riuh, bukan dengan meme atau candaan, melainkan dengan pujian dan harapan. Dedi Shirley berlayar kini punya makna yang lebih dalam, layar yang terus terkembang, menantang badai, dan menemukan harmoni. Dalam perjalanan yang penuh warna, mereka membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tengah sorotan publik dan perbedaan yang mencolok, asalkan ada ketulusan dan kemauan untuk saling menerima.